Salam saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua di mana saja pun berada. Nah, saat ini kita akan membahas inti dari sekolah sahabat kita, pelajaran ke-7 yang berjudul sebuah potret kasih. Nah, di satu sekolah ada terpampang di depan sekolah itu yang bertuliskan knowledge, faith, hope, and love will make you great. Itu adalah statement yang sangat indah karena ada knowledge, pengetahuan, faith, iman, hope, pengharapan, dan love, kasih. Saudara-saudara, inti daripada pengorbanan Yesus Kristus adalah kasih. Kenapa? Di ayat inti kita disebutkan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, kenapa dunia ini seolah-olah kehilangan kasih? Pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan di hari Minggu sifat esensial kasih. Apa disebutkan kenapa kasih itu semakin hilang? Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 12 saya bacakan, berbunyi Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan 2000 tahun yang lalu, bahwa makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih semakin dingin. Kenapa seolah-olah hilang kasih di dunia ini sekarang? Makin susah kehidupan, kejahatan makin menjadi-jadi. Itu berarti sesuai dengan firman Tuhan, kedurhakaan naik dan kasih itu menjadi dingin. Kalau sudah menjadi dingin, maka kita tunggulah akan kebinasaan dunia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kedurhakaan itu tidak makin naik? Maka kasih harus ditonjolkan. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini menyatakan apa yang harus kita lakukan di dalam mempertumbuhkan kasih ini, menghangatkan kasih ini. Penulis menyampaikan harus adanya menunjukkan kesabaran, menunjukkan kemurahan hati, bersukacita dalam kebenaran. Jangan bersukacita dalam penderitaan orang lain, tapi harus di dalam kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, 7 hal ini adalah menunjukkan supaya kasih itu semakin dihangatkan. Ada satu yang saya paling perlukan dari 7 hal ini, ya, menunjukkan kesabaran. Manusia zaman ini sudah banyak kehilangan kesabaran. Mau di pekerjaan, mau di jalanan, bahkan di rumah tangga, kesabaran terhadap anggota keluarga semakin dingin. Maka kita sebagai umat Tuhan yang pelajari firman Tuhan, kita harus tumbuhkan akan kasih itu. Kemudian apa yang harus tidak dilakukan supaya kasih itu tidak dingin, supaya kasih itu tetap hangat menonjol? Disebutkan oleh penulis, tidak iri hati, tidak membegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan,
tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Saudara-saudara, dari 8 yang harus kita hindarkan untuk menumbuhkan kasih, saya tekankan di nomor 8. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Bagi saya pribadi, kalau saya lihat ada orang menderita, saya tidak lakukan sesuatu, saya akan merasa bersalah, merasa berdosa. Saya melihat seseorang diperlakukan tidak adil, saya akan memberontak. Karena hal itu tidak boleh dilakukan. Maka dalam firman Tuhan, di dalam pelajaran kita harus peduli supaya tidak dilakukan orang-orang hal-hal yang bertentangan dengan menghangatnya kasih. Saudara-saudara, di pelajaran hari Rabu sudah jelas dinyatakan bahwa Yesus itu adalah implementasi dan realisasi daripada kasih itu. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan Allah adalah kasih. Kenapa Allah adalah kasih? Karena dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah potret kasih itu. Kenapa? Karena Yesus itu sabar. Karena Yesus itu murah hati. Karena Yesus mau menanggung segala sesuatu, bahkan menanggung akibat dosa kita, sehingga dia mati, disalibkan, darahnya tercurah hanya karena menanggung sebenarnya konsekuensi daripada pelanggaran kita. Seperti saya sampaikan tadi, di sebuah sekolah, knowledge, faith, hope, and love. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengimplementasikan, menerapkan di dalam hati kita 3 serangkai kepribadian umat Kristen. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Ini 3 serangkai ini harus ada di setiap kehidupan orang Kristen. Kenapa saudara-saudara? Saya bacakan ayat yang terakhir dari pelajaran Suara Sahabat kita yang merupakan puncaknya juga di dalam Roma 8 ayat 35, ayat 38 dan 39. Disebutkan dalam firman Tuhan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Coba, adakah sesuatu dari hal-hal yang jahat itu akan memisahkan saya atau saudara-saudara dari kasih Kristus? Bagi saya tidak. Kemudian di firman Tuhan ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ingat 3 serangkai kehidupan orang Kristen: iman, pengharapan, dan kasih. Apapun yang terjadi di dunia ini, penderitaan, duka cita, kesengsaraan, tidak boleh memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.